ya dengan teman-teman di daerah, dengan teman-teman sektoral, mereka umumnya melaporkan bahwa kondisi likuiditas ini memang kalau lewat dari judi itu akan harus berhenti mereka. Kalau ini terus berlangsung. Oleh karena itulah memang mau nggak mau kita harus berusaha untuk satu memberhentikan itu, kedua kemudian buying time bagaimana agar industri itu tidak bangkrut. Kalau dia bangkrut ini menimbulkan persoalan yang lebih rumit lagi di depan gitu, jadi di masa yang akan datang. Dan menurut saya sebenarnya seperti tadi kita bahas ada recovery bond yang mau dilakukan itu bukan hal yang aneh ya. Di Jepang saja sekarang bahkan saya baca ya berita hari ini mereka akan mengeluarkan lagi recovery bond, dan utang Jepang itu sudah sampai 300% dari PDB ya. Demikian tinggi. Hanya saja nanti bagaimana menggunakan itu supaya seefektif mungkin ya, supaya konsentrasi kita dari awal itu adalah menghentikan virus corona. Oleh karena itu mereka yang ada di garda depan dalam menghentikan corona ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai kemudian tidak ada alat pelindung diri, masker terbatas, kemudian sanitizer tidak ada, ya, rumah sakit kemudian berkurang ya. Jadi memang konsentrasinya harus ke sana, sambil secara paralel kita juga menolong rakyat supaya tidak terjadi kemudian persoalan-persoalan sosial yang lebih parah. Pak Sutrisno, kalau Bu Sri Mulyani bilang kemungkinan terburuk, skema terburuk begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita itu bisa negatif 0,4%. Kalau misalnya pandemi corona ini kita tidak minta-minta begitu Pak Sutrisno, sampai melebihi dari bulan Juni, bagaimana kondisi ataupun mungkin antisipasi yang dilakukan oleh dunia usaha menghadapi tantangan yang begitu menekan saat ini? Ya gini, kalau dunia usaha ya, kalau di pendapatan kayaknya agak sulit lah ya. Kita ini siapa sih yang mau beli dalam kondisi orang semua di rumah. Kita bisa bangkit lagi nanti kalau kemudian semua orang sudah mulai keluar rumah, mulai kemudian pergi ke pasar-pasar, ke mal, perjalanan, itu baru kita akan bangkit lagi. Nah, untuk menghadapi itu sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pengusaha itu bisa diringankan, ya, bisa paling tidak diundur lah ya. Kewajiban perpajakan macam-macam itu jangan kemudian misalnya listrik telat seminggu saja terus dipotong. Kemudian di daerah masih ngejar-ngejar juga pajak-pajak daerah ya, pajak PHRI ya, pajak restoran, pajak hotel, PBB masih dikejar-kejar, padahal kita lagi susah untuk bisa melakukan itu. Oleh karena itu kita minta ya agar pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ini juga memberikan respon yang positif ya. Jangan hanya ini persoalan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada batasnya juga kemampuannya. Kalau masih daerah tidak ikut meringankan ya, misalnya tadi saya sebut PBB lah, pajak tanah lah, pajak iklan lah, ini masih mereka kejar terus bagaimana? Itu satu. Oke. Yang kedua, masalah perbankan misalnya, kan ini sudah beberapa kali di relaksasi dari sisi moneter ya. Ada suku bunga yang diturunkan beberapa kali, perilaku yang diturunkan, dan juga ada skema-skema untuk memperpanjang restrukturisasi dan sebagainya. Nah,